Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita PPKN untuk kelas 11. Adapun materi kita pada hari ini anak kami adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak kami mampu menerapkan dan menjelaskan strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Siswa mampu menjelaskan strategi apa saja yang dilakukan negara Indonesia terhadap ancaman integrasi nasional. Kita lanjut anak kami. Ancaman militer menurut BPPI tahun 2008 merupakan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, risiko yang ditimbulkan dari ancaman militer dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat laun dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Menurut BPPI tahun 2008 menyebutkan strategi dalam menghadapi berbagai ancaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama anak kami, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi menurut BPPI tahun 2008 adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganan dalam menghadapi ancaman berbasis ideologi ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Lapis terdepan dalam konsep penanganan ancaman ini terdiri atas unsur-unsur seperti departemen yang membidangi ideologi. Berikutnya anak kami, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Apa saja langkah-langkah kita? Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik bisa dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dalam sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka dalam demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Dengan demikian diharapkan dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama. Yang ketiga adalah kami strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Adapun strateginya yaitu sistem upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi, yaitu melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Pembangunan ini memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi. Untuk strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi ada melalui faktor internal dan faktor eksternal. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas
kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. Tentunya anak kami ya bisa memahami apa yang dimaksud dengan lapangan kerja padat karya. Ya tentu kita akan diberikan, diajari ataupun diberikan bimbingan untuk bisa mandiri dengan mengerjakan berbagai hal-hal yang bisa ya kita kembangkan di rumah kita masing-masing. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Berikutnya kami strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial dan budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Untuk itu anak kami, marilah kita minimalkan semua hal-hal negatif yang pernah terjadi di negara kita. Setidaknya janganlah kita ikut merusak-rusak ataupun menghancurkan bumi Indonesia. Marilah kita manfaatkan dan kita lestarikan alam Indonesia. Sedangkan ancaman dari luar berupa masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung. Nilai-nilai budaya ini dapat mempengaruhi tatanan nilai hingga tingkat keluarga. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan mudahnya budaya asing masuk ke negara Indonesia. Memang kita sebagai warga negara Indonesia tak bisa menutup diri dari pengaruh budaya luar negeri. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang punya pondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dapat kita jadikan filter. Ya kita pilah-pilah budaya mana yang sesuai dan budaya mana yang tidak sesuai supaya tidak menghancurkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk mengatasi ancaman terhadap sosial budaya, pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya. Misalnya dengan program Aku Cinta Produk Indonesia dapat memberikan dorongan untuk pelestarian budaya lokal serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Nah, anak-anak kami, cobalah mulai pada saat ini, marilah kita mempergunakan produk-produk dalam negeri. Jangan kita lebih mencintai produk-produk luar negeri. Siapa lagi yang dapat membanggakan produk dalam negara kita kalau bukan kita sendiri? Berikutnya kami strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan BPPI tahun 2008, dalam penyelenggaraan pertahanan negara, ancaman militer mendapat perhatian utama karena berakibat langsung terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk dapat melindungi NKRI dengan segala kepentingannya. BPPI tahun 2008 menyatakan fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Ancaman militer yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI dihadapi dengan strategi pertahanan berlapis. Sebagai kelanjutan daripada dan sekaligus memperkuat upaya-upaya diplomasi, lapis perlawanan tidak bersenjata diberdayakan sebesar-besarnya sebagai wujud penolakan bangsa Indonesia terhadap suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. Apabila usaha diplomasi serta perlawanan tidak bersenjata gagal atau tidak efektif sehingga tidak mencegah agresi militer yang dilakukan oleh suatu negara,
Maka lapis pertahanan militer, yakni kekuatan Tentara Nasional Indonesia, menjadi pilihan terakhir yang paling menentukan. Ya, seperti kalau anak kami ingat bunyi pasal 11. Negara Indonesia lebih cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Jadi kalau negara kita dalam keadaan kacau, maka Presiden dengan persetujuan DPR berhak menentukan perang atau damai. Tapi mari anak kami, kita tetap berdoa dan tetap meningkatkan semangat juang untuk tetap ikut membantu TNI untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Ibu rasa anak kami sampai di sini dulu materi pelajaran kita. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan buat di kolom komentar. Dan sini juga Ibu sudah menyediakan beberapa soal-soal latihan. Ya, boleh anak kami gabung di catatan terdahulu karena sudah yang keempat ini adalah latihan yang keempat. Berarti jumlahnya sudah 20 soal. Silakan buat di catatan PPKN, nanti akan Ibu periksa. Yang pertama, menurut anak kami, mengapa terorisme dapat berkembang di Indonesia? Yang kedua, bagaimana contoh nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat Indonesia untuk mencegah dan mengatasi teror tersebut? Yang ketiga, bagaimana strategi bangsa Indonesia mewaspadai setiap ancaman yang datang? Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh nyata dari strategi mengatasi ancaman bidang politik. Dan yang terakhir, jelaskan strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan serta berikan contoh nyata dari strategi tersebut. Sampai di sini Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.